Cerita diawali dengan tokoh utama yang bernama Lim Eun-sup, seorang yang mempunyai toko buku yang bernama Good Night. Pada saat pagi hari, saat ia sedang menuju toko buku miliknya, ia melihat wanita yang sedang berjalan membawa koper. Dan wanita tersebut teman ketika semasa SMA dulu, bernama Haewon. Haewon menuju rumah neneknya yang sekarang ditempati oleh bibinya. Pada saat ditanya bibinya kenapa Haewon pulang tanpa memberi kabar, ia menjawab jika ia berhenti dari pekerjaannya. Ia berhenti karena terjadi masalah di dalam pekerjaannya. Bibinya sedikit kesal dan menyuruh Haewon cepat untuk mencari pekerjaan baru lagi. Setelah ia bertengkar dengan bibinya, ia pergi untuk berkeliling desa dan akhirnya bertemu dengan Eun-sup. Keesokan harinya, Eun-sup meminjam barang di rumah Haewon, dan Haewon juga meminjam mobil Eun-sup untuk membeli beberapa barang dengan bibinya. Pada saat di toko buku, adik Eun-sup tak sengaja membaca buku yang berisi cerita cinta Eun-sup yang bertuliskan, "Hari itu, Irene bertanya padaku, benda itu tampak seperti marshmallow. Disebut apa mereka?" Ketika adik yang membaca dengan jelas, Eun-sup langsung merebut bukunya dan mulai diejek oleh adiknya. Setelah Haewon membeli barang, ia memperbaiki rumah neneknya dengan beberapa barang yang ia beli. Tapi, pada saat malam hari, terjadi hujan yang lebat, dan ia coba untuk mengecek keluar rumah untuk melihat cat yang baru saja ia lakukan pada saat tadi siang. Sialnya, Haewon terkunci dari dalam. Ia memutuskan untuk mencoba ke toko buku Eun-sup karena jaraknya dekat dari rumahnya. Setelah sampai toko buku, Haewon pun penasaran kenapa Eun-sup memberikan nama toko bukunya dengan nama Good Night. Dan Eun-sup pun menjawab, "Makan dan tidur nyenyak lebih sulit daripada apa yang kita pikirkan." Setelah hujan reda, Haewon kembali ke rumah, dan keesokan harinya, ia mulai memperbaiki rumahnya lagi. Setelah memperbaiki, ia meminta untuk bibinya menyewakan rumah ini kepada orang lain, seperti dahulu saat neneknya masih hidup. Tapi bibinya tidak setuju, dan meminta Haewon untuk cepat mencari pekerjaan baru dan segera pergi dari rumah neneknya. Ketika ia selesai berdebat dengan bibinya, Haewon memilih pergi lagi untuk ke toko buku Good Night. Dan setelah bertemu Eun-sup, ia langsung diajak ke reuni bertemu teman-teman SMA-nya lagi. Sebelum ia pergi, adik Eun-sup tiba-tiba datang dan melihat mereka berdua. Lalu adik Eun-sup bertanya dengan jelas untuk meledek kakaknya lagi, "Apakah itu Irene?" Setelah ia bertanya, ia langsung pergi dengan cepat. Ketika berada di reuni, mereka mulai menanyakan ke Eun-sup, adakah wanita yang ia sukai pada saat SMA? Dan Eun-sup pun menjawab bahwa wanita yang ia sukai adalah Haewon. Karena pernyataan Eun-sup pada saat reuni, Haewon menjadi penasaran apakah Eun-sup benar-benar menyukainya pada saat SMA. Ia berniat bertanya langsung pada Eun-sup. Tapi, ketika Eun-sup bertemu dengan Haewon, dia langsung menjadi bingung harus bersikap bagaimana. Akhirnya, Haewon tidak jadi bertanya dan langsung bilang kalau ia ingin meminjam buku dari tokonya.
Setelah meminjam buku, ia langsung pergi untuk pulang. Tapi ketika berjalan pulang, tiba-tiba Hansap datang dan mengantarkan dia pulang karena alasannya sudah terlalu malam dan jalanan menjadi gelap. Keesokan harinya, Hewan pergi ke apotek ingin membeli obat karena ia merasakan sakit kepala. Setelah sampai apotek, penjaga apotek mengenalinya dan memberitahu kalau bibinya sedang sakit parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Setelah ia pulang dari apotek, ia bertemu dengan sahabat Hansap yang bernama Lee Jang-woo. Akhirnya mereka mengobrol dan Lee Jang-woo menawarkan untuk ikut ke klub buku nanti malam. Akhirnya Hewan setuju. Malam harinya, klub buku itu berkumpul di toko buku milik Hansap dan mereka meminta Hewan untuk membacakan beberapa kalimat buku yang pernah ia baca. Hujan jatuh di perairan Danau Haichon. Waktu yang mereka habiskan bersama kekasih tadi malam tampak seperti sebuah kebohongan. Aku memikirkannya yang dia tinggalkan di rumput. Berapa lama lagi aku harus berjalan di sepanjang tepi rasa sakit untuk membunuh semua kenangan. Jika ingatan cinta itu hujan es atau manisnya salju tersesat di musim yang salah, tak perlu penyesalan. Aku hanya ingin mereka hilang. Hanya kekecewaan yang tersisa di rumput yang sepi. Cinta lama melintasi sungai, menjauh. Andai saja aku juga bisa melintasi medan kegagalan ini. Setelah ia membaca sedikit kalimat, para anggotanya tersentuh. Dan Jang-woo memberitahu bahwa kalimat itu ada di buku yang ditulis oleh bibinya. Karena dulu, bibi Hewan penulis terkenal. Setelah perkumpulan buku selesai, keesokan harinya, Hewan bertanya pada bibinya tentang penyakit yang dia alami, tapi bibinya enggan untuk menjawab dan malah menyuruhnya mencari pekerjaan. Setelah itu, ia pergi dari rumah dan menemukan pengumuman bahwa toko buku Hansap perlu pekerja paruh waktu untuk menjaga toko bukunya karena di musim salju ia sibuk membuka tempat ice skating. Hewan langsung bekerja untuk menjaga toko buku, dan di malam hari, Jang-woo, sahabat Hansap, datang untuk mengajak Hewan dan Hansap mengobrol. Ketika Jang-woo pulang, dan Hansap mulai kehilangan kesadaran, ia tak sengaja berbicara pada Hewan kalau ia senang Hewan datang ke sini, dan hal itu membuat Hewan sangat senang. Cerita flashback ke masa lalu. Hari di mana Hewan bertemu teman pertamanya di sekolah yang bernama Kim Boyong. Ia teman pertama yang tahu kenapa Hewan pindah sekolah ke desa. Karena ketika Hewan masih tinggal di Seoul, warganya terkena masalah karena ibunya membunuh ayahnya sendiri. Boyong pun berjanji untuk tidak memberitahu hal ini kepada orang lain. Dan akhirnya Hewan pun tak sengaja mendengar dari teman sekolahnya berbicara tentang ibunya, kenapa ibunya bisa dipenjara. Lalu setelah Hewan tahu soal itu, ia langsung menyalahkan Boyong karena hanya dia yang tahu rahasia Hewan. Balik ke masa sekarang, pada saat Hewan datang ke toko buku pagi-pagi dan mengobrol dengan Hansap, tiba-tiba teman lamanya, Boyong, datang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat Boyong datang, Hewan langsung beranjak pergi dan meninggalkan Boyong. Lalu, tak lama kemudian ia dijemput kembali oleh Hansap untuk kembali bekerja. Cerita kembali flashback ke masa di mana ibu Hewan ada di pengadilan. Saat itu nenek Hewan tidak percaya kalau anaknya bersalah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya ibu Hewan dipenjara selama 7 tahun. Kembali lagi ke masa sekarang. Saat malam hari, Hewan dan bibinya mendapatkan masalah karena air di rumahnya tidak bisa menyala.
dan bibinya mencoba membetulkannya, tetapi tidak bisa. Penghangat suhu di rumahnya pun ikut membeku karena suhu yang sangat dingin. Akhirnya bibi hewan meminta untuk menginap di toko buku milik Ensep. Setelah hewan tertidur, ia bermimpi dan teringat di mana masa SMA ia dibully oleh teman-temannya karena berita tentang ibu hewan yang membunuh ayahnya sendiri. Hewan sempat melawan beberapa pembulinya dan akhirnya berakhir dipanggil neneknya hewan ke sekolah. Hewan diberikan hukuman keluar dari sekolah, tapi nenek hewan memohon kepada ibu pembuli agar hewan tidak dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya ia dimaafkan. Keesokan harinya, beberapa warga melihat rumah hewan yang sudah membeku karena terjadinya kebocoran pada pipa air. Hewan pun mencoba mencari pekerja yang bisa memperbaiki rumahnya. Setelah ia menelepon beberapa pekerja, tidak ada yang bisa datang di hari itu juga karena semua pekerjanya sibuk. Dan yang akan bisa datang dalam waktu dekat hanya ada satu pekerja. Itu pun harus menunggu selama 5 hari. Setelah mengetahui hal itu, bibi hewan memilih untuk menginap di rumah temannya. Dan hewan pun bingung harus tidur di mana. Akhirnya Ensep menawarkan untuk tinggal di toko bukunya dalam waktu 5 hari ke depan. Dan hewan pun setuju. Setelah malam hari, hewan teringat dan penasaran dengan penyakit bibinya. Ia memutuskan untuk mencari sesuatu di rumahnya agar ia bisa mengetahui penyakit bibinya. Setelah ia mencari dibantu Ensep, ia tidak menemukan petunjuk apapun tentang penyakit bibinya. Hewan pun dan Ensep akhirnya kembali ke toko buku. Keesokan harinya, hewan menunggu Ensep pulang ke toko buku. Tetapi hampir sampai tengah malam, Ensep belum pulang juga. Tiba-tiba adik Ensep datang dan bercerita pada hewan jika ia menyukai seseorang di sekolahnya, tapi orang yang disukai tidak punya ketertarikan kepadanya, dan ia bingung harus bersikap bagaimana. Hewan pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya kenapa Ensep belum pulang. Adiknya memberitahu jika Ensep tidak pulang sampai tengah malam, biasanya ia akan datang ke gubuk yang ada di gunung. Setelah mengetahui itu, hewan berencana untuk menyusulnya. Ketika hewan berencana untuk menyusulnya, adik Ensep memberitahu jika malam hari gunung itu sangat gelap dan seram. Tetapi hewan tetap ingin menyusulnya. Saat tiba di gunung, hewan sempat ketakutan, tetapi ia tetap bersikeras untuk menyusul Ensep. Sampai akhirnya ia bingung karena gubuk yang dimaksud adik Ensep tidak terlihat sama sekali. Ia pun sempat panik dan takut tersesat. Untungnya saat ia panik, Ensep tiba-tiba datang dan menenangkannya.